Kita lanjut ke dokumen yang berikutnya, yaitu dokumen 7. Nah, di dokumen 7 masih invoice berkaitan dengan faktur penjualan. Nah, ini berarti langkahnya masih sama dengan yang tadi. Dan ini ditujukan kepada customer dengan nama peserta. Oke, kita langsung saja lakukan yang seperti tadi. Berarti kita ke sales, lalu pilih yang enter sales. Klik. Pilih customernya yaitu nama peserta. Ya. Yaitu Edwin Erdiana ya. Nama peserta ya, customer 1. Klik jalan sosis ya. Ini sudah sesuai. Kemudian terminnya juga sudah sesuai 2/10 N30. Invoice-nya ya, mohon maaf sebelum itu pastikan teks inklusifnya tidak terchecklist. Kemudian invoice-nya kita isi dengan 03 EP. 03 EP. Untuk tanggalnya 4 Desember tahun 2022. Customer PO-nya biarkan saja. Kemudian kita isikan seperti biasa di sini. Yang pertama kentang stik dulu 100. Use item. Ya, harganya sudah 30.000, maka totalnya akan menjadi 3 juta. Ini sudah sesuai. Nah, kalau sudah paham ini bakal lebih cepat ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada sosis yaitu berjumlah 100 buah. Gitu kan. Kemudian untuk yang barang yang kedua yaitu sosis sebanyak 100 buah. Nah, kita pilih item numbernya sosis ya. Kita pilih sosis, kemudian description-nya biarkan sosis ya. Lalu untuk harganya yaitu Rp45.000. Sehingga totalnya itu akan menjadi Rp4.500.000. Ya, sekali lagi ya. Untuk sheet-nya 100, kemudian item number-nya sosis. Ini harganya Rp45.000 dan totalnya akan menjadi Rp4.500.000. Ini sejalan dengan di soal. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah untuk bakso. Ya, ini bakso totalnya adalah 100 buah. Ya. Kita pilih BS ya atau bakso. Kemudian harganya ini sudah otomatis yaitu Rp50.000. Ya, sehingga totalnya akan menjadi Rp5 juta. Ya, sehingga totalnya akan menjadi Rp5 juta. Nah, selanjutnya untuk barang yang berikutnya adalah nugget. Di mana nugget ini jumlahnya adalah 100 buah. Kita pilih yang kode NG untuk nugget ya. Di mana harganya itu 80.000 sehingga secara otomatis totalnya akan menjadi 8 juta rupiah. Nah, jika sudah seperti biasa pastikan layoutnya item. Ya, kalau sudah benar klik OK. Lalu kita cek apakah total sebelum PPN-nya adalah sama yaitu 20.500.000. Ternyata di sini sama. Kemudian kita cek teksnya. Teks ini adalah pajak untuk PPN-nya yaitu sebesar Rp2.255.000. Apakah sudah sesuai? Nah, ternyata di sini sudah sesuai yaitu Rp2.255.000 maksudnya ya. Sehingga total harga dengan pajak yaitu sebesar Rp22.755.000. Nah, ini sama dan sejalan dengan di soal ya. Sip. Seperti biasa pay today-nya biarkan kosong. Gitu kan. Lalu kita pastikan payment metode-nya adalah cek ya. Nah, kalau sudah sesuai dengan di transaksi, langsung saja kita klik record. Sip. Ini sudah lancar berhasil. Selanjutnya kita ke dokumen 8. Nah, di dokumen 8 di sini tertulis bahwa bukti kas keluar. Artinya dokumen ini berupa bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini ya, kita akan inputkan transaksinya menggunakan ya. Oke, kita cek dulu ya.
bahwasanya dokumen 8 ini bukti kas keluar, tapi ini dibayar kepada PT Maju. Berarti yang kita gunakan adalah menu purchase. Ya. Kita klik menu purchase-nya, lalu kita pilih yang menu pay bill. Nah, kita klik menu pay bill, ya seperti ini. Nah, kalau yang bertanya, kenapa kita milih menu pay bill, kenapa tidak ke banking gitu kan ya? Karena ini berkaitan dengan pelunasan utang dagang. Nah, ketika berkaitan dengan pelunasan utang dagang, berarti kita pilih yang si purchase lalu pilih yang pay bill. Nah, di sini kita bisa pilih supplier sesuai dengan di dokumen 8. Untuk pay from account-nya kita pilih bank kita ya, yaitu Bank Edwin untuk yang perusahaan saya. Kemudian suppliernya kita pilih kepada PT Maju sesuai dengan dokumen ya. Klik use supplier. Kemudian untuk cek numbernya kita isi dengan nomor transaksi yaitu 02 BKK seperti ini ya. Kemudian untuk tanggalnya yaitu tanggal 4 Desember tahun 2022. Berarti kita tulis di sini 04 12 tahun 2022. Nah, amount-nya kita langsung isi saja yaitu sebesar 60.368.000 rupiah. Ya, kita langsung isi saja di bagian amount yaitu 60.368.000 rupiah. 368.000 rupiah. Nah, seperti ini ya. Kita langsung enter aja akan muncul secara otomatis. Nah, jika sudah sesuai ya, maka di sini akan muncul seperti tampilan berikut ini. Nah, di sini totalnya sudah sama yaitu sebanyak 60.368.000 rupiah dengan rincian tambahan yaitu yang 95 garis miring F ini sebanyak 23.882.820 rupiah. Sehingga ya totalnya ini akan 60.368.000 rupiah di bagian out of balance. Artinya kita harus mengklik amount apply dulu supaya si out of balance-nya menjadi 0 atau sudah teraplikasikan ya. Kita klik amount applied-nya. Nah, sehingga ketika sudah diklik ini akan muncul seperti ini ya. Lalu kita langsung klik enter saja. Sekali lagi kita langsung klik enter saja untuk mengaplikasikan si amount tersebut. Nah, ketika klik enter, maka out of balance-nya akan berubah menjadi 0. Ya. Ini untuk yang bawah itu biarkan saja. Jadi kita tidak perlu klik apply dia atau biarkan saja kosong seperti ini. Ya. Karena memang itu tidak ini ya, nanti tidak balance gitu. Karena memang kita hanya fokus kepada si supplier si PT Maju saja. Jika sudah, kita langsung klik record. Ya, sekali lagi, jika sudah kita langsung klik record untuk menyimpan transaksi ini. Nah, karena di sini ada diskon yang digunakan, maka jika di linked account-nya belum kita pilih, maka ini akan diarahkan ke linked account. Dan jika muncul seperti ini, kita klik OK. Sehingga nanti si tulisan I take discount for early payment-nya itu akan secara otomatis terchecklist dan diharuskan kita memilih akun untuk diskon tersebut. Nah, di sini expand or contra account. Berarti kita pilih di sini klik. Nah, kita pilih yang ini kan kita mendapatkan diskon ya. Berarti kita pilih yang retur penjualan. Potongan penjualan ya. Karena memang untuk di diskon ini ya kita kan yang menerima ya, gitu kan. Kita membayar terus mendapatkan potongan, otomatis potongannya ke kita. Maka kita pilih yang potongan penjualan untuk yang income. Kita pilih diskon. Oke, kalau muncul seperti ini tidak apa-apa karena memang expense-nya tidak ada ya. Ini kalau kita cari expense-nya tidak ada.
Nah, ini beban umum. Ini tidak ada ya. Nah, tidak ada, maka kita pilih yang potongan penjualan. Diskon, lalu kita klik OK. Sehingga kalau sudah, kita langsung klik record. Sehingga ketika muncul seperti ini, kita cukup pilih yang print letter saja, maka akan tersimpan. Tip ya, kita lanjut ke dokumen yang berikutnya ya. Selanjutnya kita ke dokumen yang berikutnya, yaitu dokumen 9. Nah, di dokumen 9 ya, di dokumen 9 kita akan mencatat transaksi untuk bukti kas masuk. Di mana untuk bukti kas masuk ini diterima dari customer dengan nomor NIS ya, dengan dana yang diterima yaitu sebesar Rp34.300.000 untuk penerimaan pelunasan piutang tertanggal 29 November tahun 2022. Berarti kalau kasusnya seperti ini, kita inputkan transaksinya di bagian sales karena berkaitan dengan piutang dagang atas customer. Nah, di bagian sales kita klik receive payment karena ini kan bukti kas masuk ya, penerimaan pembayaran. Berarti untuk deposit to account-nya adalah untuk Bang Edwin atau kita pilih Bang Edwin. Kemudian customer-nya kita pilih nomor NIS. Ya, yang ini ya, berarti nomor NIS adalah customer 2. Ya, kita use customer. Lalu amount receive-nya ini kita isi sebesar Rp34.300.000. Ya, Rp34.300.000. Seperti ini. Nah, kemudian untuk payment metodenya kita sesuaikan yaitu cekwe ya, karena lebih atau di atas dari 1 juta. Kemudian jangan lupa memonya kita isi ya, kalaupun bawaannya boleh, cuman kita isi biar lebih spesifik yaitu penerimaan pelunasan piutang ya tertanggal 29 November 2022. Berarti ini cukup gini aja lah. Payment nomor NIS trip 29 November 2029 Nov tahun 2022. Jika sudah, ID-nya kita isi dengan nomor transaksi yaitu 03 BKM. 03 BKM. Kemudian tanggalnya kita isi dengan tanggal 5 Desember tahun 2022. Berarti kita ganti menjadi 05 12 tahun 2022. Nah, ini sudah sesuai ya. Jika sudah, selanjutnya kita upload ya, kita upload untuk yang ini nih, yang di bagian bawah yang pertama, yang Rp34.300.000. Ini sesuai dengan di dokumen nomor 9. Nah, kita klik, maka secara otomatis akan terhitung Rp34.300.000. Lalu jangan lupa klik enter supaya out of balance-nya menjadi 0 atau sudah balance atau sudah seimbang. Nah, jika sudah seperti ini, kamu ya atau kita klik tombol record untuk mulai menyimpan transaksi dokumen 9 ini. Klik record, maka akan muncul seperti ini. Cukup klik print letter saja supaya tidak dicetak, maka data akan tersimpan. Oke, selanjutnya ke dokumen 10. Nah, di dokumen 10 ini berupa bukti kas masuk. Ya, sekali lagi, dokumen 10 berupa bukti kas masuk, di mana dana yang diterima sebesar Rp60.500.000 itu diterima dari customer ya dengan nomor sekolah. Sekali lagi, customer dengan nomor sekolah ya. Oke, ini nomor sekolah atau nama sekolah ya. Kemungkinan ini typo, harusnya kan nama sekolah ya, soalnya kan nomor sekolah tidak ada, adanya nomor NIS, dan nomor NIS sudah ditransaksikan sebelumnya, berarti ini kayaknya typo, harusnya ini nama sekolah ya. Kita langsung saja lakukan hal yang sama seperti dokumen 9 ya, yaitu ke bagian sales, lalu receive payment. Untuk deposit account-nya biarkan
Bang Edwin karena sudah sesuai. Kemudian customernya kita pilih nama sekolah yang SMK Karya Nasional Kuningan atau customer nomor 3. Klik use customer, kemudian isi amount receiptnya sebesar Rp60.500.000. Seperti ini, kemudian klik enter. Payment metodenya kita pilih cek W atau cek ya dibacanya. Kemudian ID-nya kita isi dengan nomor transaksi yaitu 04 BKM. Seperti ini. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan yaitu tanggal 5 Desember tahun 2022. Ini sudah sesuai. Jadi kita tidak perlu ganti lagi. Untuk paymentnya atau memonya kita persingkat aja. Hanya perlu kita tambahkan tanggal saja yaitu strip 23 Nov 2022. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kita seperti biasa klik amount upload ya, sesuai dengan nominalnya yaitu Rp60.500.000. Klik. Nah, kalau sudah nanti kita klik enter. Jangan lupa supaya out of balance-nya menjadi 0 ya. Klik enter. Nah, jika sudah sesuai yaitu 0 out of balance-nya, maka kita langsung saja klik recon. Nah, ini akan berhasil tersimpan si transaksinya. Lanjut ke dokumen 11 ya. Di dokumen 11 ternyata tertulis nota kontan, di mana nota kontan ini ditujukan kepada penjualan tunai. Nah, ini ada yang berbeda ya, meskipun ini sama-sama faktur penjualan, tapi ditujukannya bukan ke customer ataupun ke supplier, melainkan ke penjualan tunai. Artinya apa? Artinya si proses transaksinya ini menggunakan penjualan tunai atau COD di bagian terminnya. Nah, berarti karena ini masih berkaitan dengan faktur penjualan, ini masih di bagian sales ya. Di bagian sales, namun untuk menunya adalah menu enter sales. Kita klik yang enter sales, kemudian kita pilih customernya untuk yang penjualan tunai karena tadi di awal kita sudah membuatnya. Ya, klik use customer, ya, maka di sini tertulis ship to penjualan tunai dengan termin COD dan ini sudah sesuai. Tag inklusifnya jangan lupa dihapus ya seperti ini. Kemudian invoice-nya kita isi dengan nomor dari dokumen transaksi yaitu 01-NK. Untuk tanggalnya kita sesuaikan yaitu 6 Desember tahun 2022. Ini kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 6 Desember tahun 2022. Untuk customer PO-nya biarkan kosong, lalu kita ke pengisian tabel untuk barang-barangnya. Yang pertama bakso berjumlah 5 biji yang dibeli oleh customer. Ya, kemudian item number-nya tentu saja bakso. Use item. Harganya 50.000, maka totalnya akan menjadi Rp250.000. Lanjut ke barang yang kedua, yaitu nugget berjumlah 5 juga. Kita pilih nugget. Ini saya tidak perlu jelaskan lagi ya, untuk memilihnya itu klik tab pada keyboard gitu kan ya. Price-nya kita tentukan ternyata sudah otomatis 80.000, maka totalnya akan menjadi Rp400.000. Lalu yang data berikutnya yaitu 5 ya. Kemudian kita pilih kentang stick ya. Dengan harga 30.000 sudah sesuai, maka totalnya menjadi Rp150.000. Lanjut ke barang terakhir yaitu sosis. Totalnya masih 5, kemudian kita pilih itemnya sosis. Maka harganya juga udah otomatis Rp45.000, maka totalnya akan menjadi Rp225.000. Nah, ini sudah sesuai dengan tabel ya. Sehingga total dari si data penjualan tunai ini itu sebelum PPN adalah Rp1.025.000. Ini sudah sama. Kemudian untuk PPN-nya itu sebesar Rp112.750. Sorry, Rp112.750. Sehingga ketika ditotalkan dengan PPN akan menjadi
Rp137.750. Ini sama dengan di soal. Ini sama ya. Oke, sip. Kalau sudah sama, untuk jurnal labelnya biarkan saja, nggak apa-apa seperti ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya pay today-nya kita perlu isi. Bahkan wajib ya. Kenapa? Karena kan ini terminnya COD yang ditujukan kepada penjualan tunai. Berarti pay today-nya wajib diisi sesuai dengan total amount. Berarti kita klik dan kita isi 1137.750 rupiah. Nah, sehingga balance day-nya menjadi 0. Payment metodenya kita ganti menjadi cash karena ini tunai ya, gitu kan. Jadi tidak menggunakan cek. Kita pilih yang cash. Nah, seperti ini ya. Oke. Jika sudah ya, untuk payment metodenya cash. Nah, pastikan seperti biasa layoutnya item ya. Pasti item karena di pengaturan customer di awal kita sudah setting item. Jadi udah otomatis item, tapi tidak ada salahnya kita memastikan hal tersebut. Nah, jika sudah, kita klik tombol record untuk mulai menyimpan data transaksi untuk nota kontan ini. Klik record, maka akan berhasil disimpan. Selanjutnya ke dokumen 12. Di dokumen 12 masih nota kontan. Berarti masih sama dengan yang tadi. Di sales, ke enter sales, customer-nya masih penjualan tunai. Klik use customer ya. Lalu jangan lupa terminnya pastikan COD karena ini penjualan tunai. Lalu invoice-nya kita isi dengan nomor transaksinya atau nomor dokumennya yaitu 02-NK. Untuk tanggalnya masih sama yaitu 6 Desember tahun 2022. Customer PO-nya biarkan kosong. Kemudian kita isikan barang-barang. Yang pertama sosis 15 buah. Item numbernya kita klik tab supaya muncul. Kita pilih sosis. Lalu deskripsinya biarkan saja. Untuk harganya sudah otomatis 45.000 sehingga totalnya menjadi Rp675.000. Lanjut ke barang yang kedua yaitu bakso 15 buah juga. Lalu kita pilih bakso. Kemudian use item. Isi harganya sudah otomatis 50.000 sehingga totalnya akan menjadi Rp750.000. Lanjut ke barang yang berikutnya yaitu kentang stick. Total 15 buah. Kemudian kita pilih kentang stick. Ya. Total harganya, harganya per buahnya Rp30.000 sehingga totalnya menjadi Rp450.000. Dan yang terakhir adalah nugget. Totalnya 15 juga ya. Kodenya nugget. Lalu kita cek harga per buahnya yaitu 80.000 sudah sesuai. Maka totalnya akan menjadi Rp1.200.000. Ini sudah sama ya. Tip, sudah sama semua. Nah, kita cek untuk subtotalnya pastikan sama dengan di dokumen yaitu Rp3.075.000. Ini sudah sama ya teman-teman. Nah, sip. Dan untuk pajak PPN-nya yaitu Rp338.250. Ini juga sudah sama. Nah, berarti ketika ditotalkan harusnya Rp3.413.250. Dan ini lagi-lagi sama. Berarti ini sudah sesuai. Nah, tip kalau sudah seperti ini ya kita pay today ya, karena ini kan penjualan tunai. Jadi wajib di pay today. Berarti kita isi sebanyak total amount. Ya, di sini total amount-nya adalah Rp3.413.250. Nah, sehingga balance day-nya adalah 0. Payment metodenya cash karena ini penjualan tunai ya. Gitu. Sip, pastikan lagi layout-nya adalah item. Nah, sudah sesuai ya. Untuk layout-nya di sini item. Klik OK. Dan jika sudah sesuai, klik tombol record. Dan berhasil. Lanjut ke dokumen yang ke-13. Ya.
Di dokumen ke-13 lagi-lagi bukti kas keluar yang dibayar kepada PT Bisa. Berarti karena ini berkaitan dengan hutang dagang atau pelunasan hutang dagang, berarti kita masuknya ke menu Purkes ya. Lalu kita klik Purkes dan pilih Pay Bill ya untuk melakukan pembayaran ke supplier PT Bisa. Klik Pay Bill, kemudian kita pilih Pay from akunnya jelas dari Bank Edwin. Kemudian pilih suppliernya ke PT Bisa. Di supplier, pastikan PI-nya sesuai. Check numbernya kita ganti dengan nomor transaksi yaitu 03 BKK. Tanggalnya tanggal 6 Desember tahun 2022. Nah, ini sudah diganti ya. Seperti ini. Untuk amount-nya kita isikan sebanyak 43.120.000. 43.120.000. Nah, 43.120.000 sudah sesuai. Sip. Selanjutnya memonya kita masukkan payment PT Bisa 27 November 2022. Script 27 Nov 2022. Ini ya. Biar tidak terlalu panjang. Jika sudah, seperti biasa, jangan lupa untuk klik kolom amount upload. Dengan klik kiri, maka akan muncul sama dengan amount yang kita ketikkan. Ya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa klik enter juga supaya out of balance-nya menjadi 0. Ya, kita klik enter ya. Seperti ini, maka out of balance-nya akan menjadi 0. Nah, jika sudah, kita langsung saja klik record. Seperti biasa, kalau muncul seperti ini, cukup tekan print letter saja. Maka data akan tersimpan. Lanjut ke dokumen yang berikutnya, yaitu dokumen 14. Di dokumen 14 ini berkaitan dengan invoice atau faktur penjualan. Nah, yang ditujukan kepada nama peserta dari perusahaan kita. Berarti, ya, sekali lagi, berarti untuk transaksinya yang digunakan di Mayob, kita menggunakan menu sales. Ya, sekali lagi, menunya menu sales. Lalu kita pilih yang enter sales. Nah, di enter sales ini seperti biasa, sama seperti yang sebelumnya, kita isikan data-data. Yang pertama kita pilih customer-nya, yaitu nama peserta. Berarti kita pilih yang nama kita atau choose 01. Ya, kita pilih use customer. Kemudian terminnya pastikan sama 2/10 N30 ini sudah sama. Ya. Tax inklusifnya ini jangan di checklist. Kemudian invoice-nya kita isi 03 EP. 03 EP. Tanggalnya juga kita atur 6 Desember 2022. Dan ini sudah sesuai ya. Nah, ini 6 Desember 2022. Customer PO-nya biarkan kosong. Sip. Lanjut ke pengisian barang-barangnya. Yang pertama nugget berjumlah 500. Item number-nya kita pilih nugget. Use item. Description-nya biarkan seperti itu. Kemudian price-nya ini akan otomatis menjadi Rp80.000 ya. Sehingga total harganya akan menjadi 40 juta rupiah. Ini sesuai dengan di tabel. Lanjut untuk barang yang kedua yaitu untuk sosis, yaitu berjumlah 500 buah. Kita pilih dengan menekan tab, ya kita pilih sosis. Lalu tab lagi untuk mengecek harganya yaitu 45.000 sudah otomatis dan totalnya akan menjadi Rp22.500.000. Ini sudah sesuai. Lanjut ke barang yang ketiga, ini ada kentang stick berjumlah 500, kemudian kita pilih kentang stick untuk barangnya. Description-nya biarkan saja, lalu price-nya sudah otomatis sesuai dengan tabel yaitu 30.000. Sehingga totalnya akan menjadi 15 juta dan ini sesuai dengan tabel. Sip, lanjut ke yang berikutnya yaitu bakso, yaitu jumlahnya 500 ya, 500 untuk bakso ya. Use item, kemudian
Harganya sudah otomatis 50.000 dan maka totalnya akan menjadi 25 juta rupiah. Ini juga sudah sesuai. Seperti biasa, kita cek subtotalnya apakah sudah sesuai. Total sebelum PPN yaitu 102.500.000 rupiah. Dan ini lagi-lagi sama. Berarti sudah betul. Kemudian untuk pajak PPN-nya yaitu sebesar 11.275.000 rupiah. Dan ini lagi-lagi sudah sesuai. Maka totalnya akan menjadi 113.775.000 rupiah. Dan ini lagi-lagi sudah sama. Berarti ini sudah betul. Nah, seperti biasa ini karena kredit jadi pay today-nya jangan diisi. Ya, jangan diisi. Ya. Dan untuk payment metode-nya kita pilih cek ya atau cekwe. Ya, kita pilih ini lalu use method dan pastikan layout-nya item juga karena kita mengelola barang dagangan sehingga kita pilih item. Lalu klik OK dan jika sudah sesuai semua kita langsung klik record. Nah, jika berhasil maka akan langsung terrecord atau tersimpan. Nah, sip, lanjut ke dokumen yang berikutnya yaitu dokumen 15. Ya. Dokumen 15 ini sangat mudah karena ini berupa kas kecil. Dan untuk pembayaran ini ditujukan untuk pembayaran listrik bulan November tahun 2022 sebesar Rp400.000 yang dibayar kepada PLN. Nah, kalau kas kecil ya seperti yang sudah di dokumen sebelumnya berarti kita harus masuk ke banking. Ke sini ya. Ke banking lalu pilih yang spend money. Nah, pilih spend money. Lalu pastikan untuk pay from account-nya kita ganti menjadi kas kecil. Ya, lalu kita pilih use account. Nah, maka selanjutnya adalah kita isi check number-nya dengan nomor transaksi yang ada di dokumen yaitu 02 KK. 02 garis miring KK ya. Dengan tanggal yaitu 0 Desember. Mohon maaf, maksudnya tanggal 6 Desember tahun 2022. Kita isi 06 garis miring 12 garis miring 2022. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian untuk PY-nya kita isi PLN karena kita akan membayarnya kepada PLN. Ya, seperti ini. Sebesar Rp400.000. Seperti ini ya, lalu kita klik enter maka akan otomatis muncul mata uangnya. Memonya jangan lupa diisi biar lebih oke sesuai dengan di dokumen yaitu pembayaran listrik bulan November tahun 2022. Pembayaran listrik ya. Nov 2022. Sip, seperti ini tidak apa-apa, yang penting biar tidak terlalu panjang ya. Kalau sudah klik enter, maka kita harus memilih akunnya. Nah, untuk akunnya ini sangat gampang. Kita klik dan pilih beban listrik. Di sini ada ya beban listrik. Lalu kita klik use account. Nah, seperti ini. Maka di bagian amount-nya ini akan secara otomatis terjumlah sebesar Rp400.000. Ini sesuai dengan di dokumen transaksi. Jika sudah seperti ini, maka bagian job dan juga memonya kita kosongkan. Kemudian kita langsung saja klik record. Seperti ini ya, dan berhasil disimpan. Selanjutnya ke dokumen 16 ya. Di dokumen 16 ini masih kas kecil. Ya, berarti sama kayak tadi di banking lalu pilih yang spend money. Untuk pay from account-nya kita pilih kas kecil. Ya, kemudian PY-nya dibayarkan kepada PDAM. Kenapa? Karena ini ditujukan untuk pembayaran air bulan November tahun 2022 sebesar Rp250.000. Berarti di sini kita tulis PDAM di bagian PY. Kemudian cek number-nya kita isi 03 KK. 03 KK. Kemudian tanggalnya tanggal 6 Desember. Ini sama dengan yang tadi ya tanggalnya. Kemudian amount-nya sebesar Rp250.000.
rupiah. Sorry, ini salah ya. Kelebihan 01 ini ya, 250.000 rupiah. Kalau sudah, memonya kita isi ya. Pembayaran air Nov 2022. Seperti ini saja boleh ya. Lalu klik enter dan kita pilih akunnya untuk yang air ya. Klik beban air. Di sini ada ya, beban air. Kalau sudah, kita klik tombol use account dan amount-nya akan otomatis mengikuti total dari yang kita akan keluarkan, yaitu sebesar Rp250.000. Jika sudah, langsung kita klik tombol record untuk mulai menyimpan transaksi tersebut. Klik dan berhasil. Selanjutnya ke dokumen 17. Ya, ini dokumen 17. Di mana untuk dokumen 17 ini berupa bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ya. Untuk bukti kas keluar, di mana di sini meskipun ini bukti kas keluar, tapi bukan merupakan utang dagang. Berarti untuk penggunaan menunya itu ada di banking, ya masih di banking ya, di bagian spend money, ya, bagian spend money. Ya, kemudian kita isi ya untuk pay from account-nya, kita akan bayarkan dari akun bank yang mana ya. Kita pilih yang akun bank kita karena ini kan pembayarnya lebih dari 1 juta. Ya berarti kita pilih yang Bank Edwin atau bank nama kita. Diskon, kemudian untuk pay-nya kita tulis kas negara. Ya. Kas negara dalam kurung boleh. Ya. Via bank persepsi. Persepsi seperti ini ya. Jangan lupa cek nomornya dengan nomor transaksi yaitu 04 BKK. Lalu untuk tanggalnya tanggal 9 Desember. 9 Desember tahun 2022. Untuk amount-nya sebesar Rp3.980.100. Rp3.980.100. Nah, seperti ini ya. Memonya kita isi, jangan lupa pembayaran PPN. Pembayaran PPN Nov ya. Masa aja lah. Nov 2022. Nah, jika sudah, untuk akunnya ya. Berhubung di sini di keterangannya pembayaran PPN November 2022, berarti untuk akunnya kita pilih yang akun untuk membayarkan PPN. Apakah ada di sini? Ternyata ada, yaitu yang PAT Payable. Ya, sekali lagi untuk akunnya pilih yang PIT Payable yang 21150. Kita klik use account. Nah, ini ya. Lalu di sini akan muncul amount-nya secara otomatis yaitu sebesar Rp3.980.100. Ini sama dengan di dokumen transaksi. Ya. Setelah itu kita langsung klik record karena datanya sudah sesuai ya. Untuk yang lainnya tidak perlu diisi ya. Langsung klik record. Ya. Ini kita klik record. Nah, jika sudah berhasil tersimpan, lanjut ke dokumen yang berikutnya yaitu dokumen 18 ya. Sekali lagi ke dokumen 18. Di dokumen 18 lagi-lagi nota kontan atau penjualan tunai ya. Ini sangat mudah karena kita tadi sudah pernah melakukan transaksi atau mencatat transaksi untuk nota kontan. Nah, berarti masih ingat nota kontan itu ada di mana? Nota kontan ada di sales. Ya, ada di sales karena ini kan ada barang-barangnya ya, sehingga kita perlu memilih yang enter sales. Kita cek untuk kepadanya atau customernya ternyata penjualan tunai, berarti kita klik tombol ini lalu pilih yang penjualan tunai. Ya. Klik use customer dan pastikan terminnya adalah COD karena ini kan penjualan tunai ya. Kemudian teks inklusifnya jangan di checklist.
Nah, untuk invoice-nya tulis dengan nomor transaksinya yaitu 03-NK. Seperti ini. Nah, tanggalnya tanggal 9 Desember tahun 2022. Ini ya. Seperti ini sudah 9/12/2022. Untuk customer PO-nya biarkan saja kosong. Nah, lalu langsung ke pengisian barangnya ya, penginputan barangnya. Yang pertama, kentang stick berjumlah 25 biji ya. Item numbernya klik tab, lalu pilih kentang stick. Deskripsinya biarkan saja. Kemudian price-nya ini sudah otomatis menjadi Rp30.000 sehingga totalnya akan menjadi Rp750.000. Ini sama dengan tabel. Yang kedua ya, ini sama ya. Yang kedua, untuk sosis itu sebanyak 25 buah. Kita pilih sosis. Ya, harganya akan otomatis Rp45.000. Ya, maka totalnya akan Rp1.125.000. Ini sudah sama. Lanjut ke barang yang ketiga, yaitu nugget. Sebanyak 25 juga. Ya. Kita pilih nugget. Use item. Lalu totalnya Rp80.000. Harganya 2 juta. Ya. Harganya 2 juta. Lalu untuk yang berikutnya yang terakhir adalah bakso. Ya, sebanyak 25 juga. Kita pilih bakso. Dan total harganya, harga bawaannya sudah otomatis Rp50.000. Dan ketika di tab, totalnya akan menjadi Rp1.250.000. Dan ini sama dengan di tabel. Yang ini ya. Ini sama. Oke, seperti biasa kita cek untuk total sebelum PPN yaitu Rp5.125.000. Dan ini sama dengan di soal. Kemudian untuk pajak PPN-nya yaitu sebesar Rp563.750. Nah, ini sama juga. Maka total amount-nya yaitu total harga dan juga pajak itu akan menjadi Rp5.688.750. Dan ini lagi-lagi sama. Artinya kalau sudah sama ini sudah sesuai. Nah, untuk pay today-nya seperti biasa ya. Ini nota kontan, ini penjualan tunai, wajib diisi ya, wajib diisi sesuai dengan total amount yaitu Rp5.688.750. Klik enter, maka balance day-nya adalah 0. Maksudnya bukan 0 ya, 0. Payment metodenya kita pilih yang check karena cash ya, karena ini kan penjualan tunai. Kita pilih yang cash. Sip. Pastikan layoutnya juga item. Ini pasti item ya. Oke, karena sebelumnya juga sudah. Jika sudah seperti ini, langsung klik saja record. Dan akan berhasil tersimpan. Lanjut ke dokumen berikutnya yaitu dokumen 19. Nah, ini sudah mendekati ke akhir ya. Sedikit lagi teman-teman. Semakin ke sana semakin mudah karena kita sudah berulang kali menggunakan fitur yang sama. Dokumen 19 kita ya sekarang ya. Dimana untuk dokumen 19 ini ternyata berupa bukti kas masuk yang diterima dari nama sekolah. Berarti nama sekolah ini customer ya, gitu kan. Nah, karena ini bukti kas masuknya dari customer berkaitan dengan pelunasan piutang dagang, berarti kita pilih menunya ada di sales. Ya, masih di sales ya. Kemudian pilih yang receipt payment, yang ini nih. Receipt payment, maka di sini karena lebih dari 1 juta ya, untuk pembayarannya kita pilih dari Bank Edwin ya. Seperti ini. Customernya kita pilih nama sekolah. Yang ini ya, customernya nama sekolah. 92.130. Terus customer ya seperti ini. Nah, ternyata kita menerima dana dari nama sekolah sebesar Rp90.287.400 ya. Kita ketik harganya yaitu 90
juta 287.400 rupiah. Nah, ini sesuai ya. Payment metodenya karena ini lebih dari 1 juta, kita pilih yang cek ya. Menggunakan cekwe. Seperti ini. Kemudian ID-nya kita isi dengan nomor transaksi yaitu 04 BKM. Ya, ini ya 04 BKM. Garis miring BKM. Lalu untuk tanggalnya kita sesuaikan yaitu tanggal 11 Desember tahun 2022. Sip. Ya, kita ganti jadi 11/12/2022. Jika sudah selesai, memonya kita lengkapin ya. Di sini dijelaskan misalnya penerimaan pelunasan piutang untuk tertanggal 3 Desember 2022. Ya, berarti kita tambahin tanggal saja biar tidak terlalu panjang. Ya, 03 12/2022 seperti ini ya. Jika sudah, seperti biasa jangan lupa klik amount applied-nya supaya nanti out of balance-nya akan menjadi 0 ketika kita menekan tombol enter pada keyboard. Nah, seperti ini ya. Ini akan menjadi 0 ketika kita menekan enter pada amount applied. Dan ini sudah sesuai ya. 90.287.400 rupiah. Nah, jika sudah sesuai, kita klik record. Dan seperti biasa, print letter ya. Karena kita tidak ingin mencetak untuk transaksi ini. Klik, maka data berhasil tersimpan. Selanjutnya, dokumen 20. Ya, dokumen 20 ternyata bukti kas keluar. Ya, dokumen 20 ini bukti kas keluar. Berarti kalau bukti kas keluar di mana untuk pembayarannya dibayarkan kepada PT Maju alias supplier untuk pelunasan hutang dagang. Nah, ini berkaitan dengan hutang dagang ya. Berarti kita gunakan menunya di bagian purchase. Yang ini ya. Yang purchase. Yang ini, kalau di Zoom itu mohon maaf ya. Kadang mouse-nya tuh jadi aneh gitu kan, jadi tidak sinkron. Tapi nggak apa-apa, saya sebutkan juga. Nah, kita klik purchase ya. Kita klik purchase, lalu kita pilih yang pay bill. Kita klik yang pay bill, maka kita akan dihadapkan dengan jendela seperti ini. Kita pilih pay from account-nya dari Bang Edwin, jelas ini karena lebih dari 1 juta. Suppliernya kita pilih PT Maju. Ya. PT Maju. Use supplier. Cek number-nya. Mohon maaf ya. Cek. Dibacanya cek ya. Cek ya gitu kan. 05 BKK. Ya. 05 garis miring BKK. Aduh. Untung gak kepencet. BKK. Date-nya itu. Terlalu zoom ya. Tanggal 12 Desember tahun 2022. Ini 12 Desember tahun 2022 ini sudah sesuai ya. Kemudian kita isi amount-nya sebesar 23.822.820 rupiah. Ya. 23.822.820 rupiah. Nah, ketika di enter ini akan otomatis seperti ini ya. Sip. Memo-nya kita lengkapin biar sesuai ya. Ini tertanggal 3 Desember 2022. Kita tambahkan tanggal 03/12/2022 biar lengkap ya, biar nggak terlalu panjang juga. Nah, seperti biasa jangan lupa klik tombol amount applied supaya out of balance-nya menjadi 0 ketika kita mengklik enter pada keyboard ya. Maka out of balance-nya akan menjadi 0. Jadi ini ya. Sip. Kalau sudah sesuai ya, kita langsung klik tombol record. Ini ya record. Klik. Dan seperti biasa pilih print letter. Sip. Oke, sudah berhasil. Langsung lanjut ke dokumen berikutnya ya. Ke dokumen 21. Ya, ini ke dokumen 21. Ya, dokumen 21.
berkaitan dengan bukti kas masuk ya yang diterima dari customer dengan nama nomor NIS sebesar Rp239.316.000 untuk pelunasan piutang ya atas penjualan kredit atas penjualan kredit tertanggal pada tanggal 4 Desember 2022. Berarti kalau bukti kas masuk yang berkaitan dengan customer atau diterima dari customer, berarti kita gunakan menu sales ya. Kita gunakan menu sales ya. Kemudian kita pilih yang receive payment karena kita menerima dana dari customer. Receive payment. Kemudian seperti biasa deposit akunnya ke Bank Edwin ya, lebih dari 1 juta. Dan kita klik customernya dari nomor NIS ya. Nanti kita pilih yang nomor NIS. Use customer. Amount resepnya sebesar 239 juta 316.000 rupiah 239.316.000 rupiah. Payment methodnya jelas kita pilih cek. Lalu untuk ID-nya kita masukkan nomor transaksi yaitu 05 BKM. Jadi, tanggalnya adalah 13 Desember 2022. 13/12/2022. 13/12/2022. Seperti ini ya. Enter. Lalu memonya seperti biasa kita lengkapin. Kita kasih tanggal yaitu 4 Desember 2022. Kita langsung aja trip 04/12/2022. Biar lebih lengkap tapi tidak terlalu panjang ya. Enter. Jangan lupa seperti biasa klik di bagian amount applied supaya out of balance-nya 0, kita klik enter pada keyboard seperti ini, maka akan menjadi 0 untuk yang out of balance-nya. Yang ini ya. Jika sudah, klik tombol record. Nah, seperti biasa ya. Klik tombol print letter. Sip. Jika sudah berhasil, kita lanjut ke dokumen yang ke-22 ya. Yaitu bukti kas masuk, berarti masih menerima dana dari customer. Itu yang dua-dua ini customernya dari nama peserta. Berarti masih di sales, masih di receive payment. Ya. Kita pilih banknya Bank Edwin ya. Kita akan memasukkan dananya ke bank kita. Kemudian customernya kita pilih nama peserta berarti yang Edwin Erdiana. Seperti ini. Nah, kita pilih use customer ya. Kemudian amount resepnya kita masukkan sebesar 22.299.900 rupiah. 22.299.900 rupiah. Sip, ini sudah sesuai. Payment metodenya seperti biasa, cek ya, karena ini lebih dari 1 juta. Ya, sekali lagi, pilihnya cek karena lebih dari 1 juta. Kemudian ID-nya jangan lupa diisi dengan nomor transaksi yaitu nomor 6 BKM. Ya, berarti 06 garis miring BKM dengan tanggal 13 Desember tahun 2022. Ini sudah sesuai ya. Jadi kita langsung ke yang berikutnya. Memonya silahkan lengkapi dengan tanggal biar lebih jelas yaitu trip 04/12/2022. Nah, seperti ini. Ya. Selanjutnya, seperti biasa, kita klik di bagian amount applied yang bagian atas karena amount-nya sama dengan out of balance ya. Yang ini ya, total die-nya ya. Kita klik, maka akan otomatis muncul sebesar 22.299.900 rupiah. Supaya out of balance-nya menjadi 0, kita klik enter seperti ini ya. Ini sudah 0 ya. Maaf terlalu zoom. Nah, seperti ini. Ini out of balance-nya sudah 0. Jika sudah 0, langsung saja kita klik record karena semuanya sudah sesuai ya.
klik record, dan seperti biasa klik tombol print laser. Sip, data sudah berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke dokumen 23. Nah, lagi-lagi masih bukti kas masuk ya dari customer dengan nama peserta. Ya. Berarti masih di bagian sales, kemudian di bagian receipt payment. Klik. Untuk banknya Bank Edwin seperti biasa. Ya. Kemudian customernya kita pilih yang nama peserta, karena seperti yang kita lihat customer satu ini masih ada di utang ya, masih ada yang harus dikeluarkan, gitu kan. Kita pilih yang use customer. Untuk amount resepnya ini sebesar sisanya ternyata ya, ini sebesar sisanya. Dan ini kalau betul berarti ini transaksi kita berhasil, karena dari awal sampai akhir ternyata sesuai, gitu kan, sesuai dengan jumlah amount pada customer tersebut ya. Artinya akan balance ya. Berarti amount resepnya yaitu sebesar 113 juta 775.000. Nah, enter. Payment metodenya kita pilih cek ya. Payment metodenya kita pilih cek. Sehingga yang ID-nya kita isi dengan nomor transaksi yaitu 07 garis miring BKM dengan tanggal yaitu 20 Desember tahun 2022 ya. 20 Desember tahun 2022. Ini sudah sesuai. Nah, 07 BKM tanggalnya 20 Desember tahun 2022. Memonya seperti biasa kita lengkapin supaya ada tanggalnya ya, karena ini kan tanggal 6 Desember ya pelunasan piutangnya. Nah, untuk penjualan kredit tertanggal 6 Desember tahun 2022 ya. Tadi kita tulis 06/12/2022. Seperti ini ya, biar lebih jelas. Nah, jika sudah seperti biasa jangan lupa untuk mengklik amount upload. Seperti ini ya, akan muncul sesuai dengan amount receipt. Ya, ini seperti ini. Lalu supaya out of balance-nya menjadi 0, kita wajib menekan enter pada keyboard. Seperti ini. Dan out of balance-nya akan menjadi 0. Jika sudah, klik tombol record. Ya. Dan kalau sudah, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, yaitu dokumen ke-24 ya. Sekali lagi ke dokumen 24. Di dokumen 24 ini ya, sekali lagi di dokumen 24 ini itu berkaitan dengan faktur penjualan yang ditujukan kepada kita dari PT SMK ditujukan kepada kita ya. Berarti kita yang membeli kepada supplier PT SMK. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini kita masuknya ke purchase ya. Terlalu zoom ke purchase. Lalu kita klik enter purchase. Nah, suppliernya kita pilih yang PT SMK. Masih tersisa 57.200.000 rupiah ya. Kita klik use supplier. Kemudian pastikan terminnya sama ya, yaitu nah ini nih. Terminnya di sini 2/10 N30. Sementara di sini terminnya 4/10 N30. Berarti kita atur. Nah, supaya bisa diatur, klik tanda panah berikut ini. Klik. Lalu kita ganti diskon for early payment-nya menjadi 2%. Nah, seperti itu ya. Boleh langsung enter, atau kalau belum pasti ya dicek dulu ini sudah 2%. Ya, berarti klik OK, nanti terminnya ini akan menjadi 2/10 N30. Dan ini sama dengan yang di soal 2/10 N30. Sip. Purchase-nya kita isi dengan nomor transaksi yaitu 99 garis miring F. 99 garis miring F. Seperti ini ya. Ini 99 garis miring F.
Kemudian date-nya kita isi dengan 20 Desember tahun 2022. Kita ganti 20 Desember tahun 2022 ya ini. Ini sudah sesuai. Untuk supplier invoice-nya kita biarkan kosong. Dan berikutnya kita isi data barangnya yaitu yang pertama dan memang hanya satu yaitu kentang stik sebanyak 250 buah ya. Kita klik tab, langsung ke item number, kita klik tab lagi, kita pilih yang kentang stick, lalu kita klik use item, tab lagi, harganya sudah otomatis 18.000, maka totalnya akan menjadi 4.500.000 rupiah, dan ini sama dengan di dokumen 24. Seperti biasa, kita cek total sebelum PPN yaitu 4.500.000 rupiah, ini sudah sama. Kemudian pajaknya yaitu harus 495.000 rupiah, dan ini juga lagi-lagi sudah sama. Sehingga total dari total harga dan juga pajak atau PPN itu totalnya akan menjadi 4.995.000 rupiah. Dan ini lagi-lagi sama dengan di soal. Nah, kemudian ya seperti biasa untuk pay today-nya ini kita biarkan 0 karena ini kan bukan penjualan tunai ya, alias ini kredit, anggap saja seperti itu ya. Maka ini tidak diisi untuk si pay today-nya. Sekali lagi ini tidak diisi untuk pay today-nya. Yang pasti kita harus mengecek layout-nya yang di bagian sini nih ya. Supaya posisinya itu di item, dan ini pasti di item karena di awal kita sudah mengesetnya di item. Klik OK, dan jika sudah OK semua, sudah sesuai semua, kita langsung klik tombol record ya. Kita klik tombol record. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik tombol no saja ya. Yang ini kita klik tombol no, dan cara sudah berhasil ya. Setelah itu kita lanjut ke dokumen yang berikutnya yaitu dokumen 25. Ya, ini dokumen 25. Tip. Untuk dokumen 25 saya akan coba buatkan di dokumen terpisah karena ini kan nota retur ya. Biar nanti berbeda dengan dokumen atau transaksi sebelumnya. Jadi untuk pembahasan soal komputer akuntansi di video kali ini saya cukupkan terlebih dahulu dan nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.